dia datang sepagi ini? Sungguh mengherankan. Heranku saat melihat Melisa menyandarkan kepalanya di meja kelasku. Tidak seperti biasanya, dia selalu terlambat masuk kelas dan hukumanlah yang selalu diberikan Pak Guru padanya. Melisa memang anak yang keras kepala. Aku sebagai temannya selalu menasihatinya agar tidak terus-menerus bermain gadget sampai larut malam. Cuek dan selalu saja aku yang dicueki olehnya, karena omonganku selalu tidak digubris olehnya. Dan aku memutuskan berhenti memberinya nasihat yang sebenarnya bermaksud untuk kebaikannya sendiri. Melisa. Suaraku agak meninggi karena sudah 3 kali nil respon. Oh, kamu manggil aku ya, Nggi? Maaf, ada apa, Nggi? Jawabnya seperti tidak punya rasa bersalah saja. Asik terus dengan gadget andalanmu itu. Sebenarnya aku mau ngomong sama kamu, tapi gara-gara gadget itu aku gak jadi. Kesalku pada Melisa. Marah nih ya udah deh, aku minta maaf, bujuknya dengan sepatah kata manis sebagai merayuku yang sedang marah. Karena sifat kelucuan yang dimilikinya, aku tidak sampai hati terlalu lama marah dengannya. Tak berlangsung lama, akhirnya kami pun berbaikan kembali. Di mana Melisa ya? Kenapa sampai sekarang dia belum juga masuk sekolah? Cemasku akan keberadaan Melisa yang tanpa ada kabar. Aku mencoba bertanya pada Bu Faulia, apa Bu Faulia tahu keberadaan Melisa atau tidak. Lalu dengan raut muka yang agak muram, menatap tajam mataku. Apa kau tidak tahu, Anggi? Temanmu Melisa kan masuk rumah sakit, ungkap Bu Faulia. Apa yang ibu katakan ini benar? Tanyaku ragu. Kemarin ibunya Melisa datang ke sini untuk memberikan izin. Katanya sih Melisa sedang sakit. Jelasnya sulit dipercaya. Saya benar-benar tidak tahu masalah ini, Bu. Kagetku setelah mendengar itu. Kenapa dia tidak memberitahuku? Gerutuku dalam hati. Pagi ini sangat sepi tanpa Melisa. Aku sebagai sahabatnya sangat shock mendengar itu. Kenapa juga ibunya tidak memberitahuku? Apa aku ini tidak penting untuk diberitahu? Stop dengan pemikiran munafik itu, teriakku dalam renungan. Aku berniat menjenguk sahabatku di rumah sakit. Sesampainya aku di sana, aku segera menemui suster dan menanyakan apakah benar perempuan bernama Melisa sedang dirawat di sini atau tidak. Dan ternyata benar ada. Suster mengatakan ruang anggrek adalah ruang tempat Melisa dirawat. Di ruang itulah aku sampai. Banyak juga orang dekat Melisa yang turut serta menyengungnya, termasuk juga ibunya. Perlahan aku mendekati ibunya dan, "Untuk apa kau kesini?" tolak ibunya padaku dengan kata yang menyakitkan. Setelah beberapa kalimat telah kuucap untuk membujuk ibunya agar membolehkanku masuk menemui Melisa yang terkapar lemah di atas ranjang. Dan tidak sia-sia aku menjelaskan semua pada ibunya. Alhasil, kata "ya" keluar dari mulutnya. Tapi syaratnya hanya 5 menit saja waktuku bertemu Melisa. Aku menyanggupinya, lalu aku segera menemui Melisa. "Mel, bagaimana keadaanmu? Apa kau sudah mendingan?" tanyaku iba dengan sedikit senyuman haru. "Anggi, kamu datang. Aku sangat merindukanmu," senyuman Melisa sambil menatap mataku. "Cepatlah sembuh, Mel. Kembalilah sekolah bersamaku. Aku rindu dengan tingkah lucumu. Aku rindu tawamu," kataku sambil menyalakan rambut yang menutupi pandangan Melisa. Rasa ibaku pada Melisa muncul.
Aku tak tega melihat dirinya terbujur kaku di atas ranjang itu. Ketika air mataku mulai menetes, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki memasuki ruangan Melisa. Itu ibunya ternyata. Sesuai janjiku, 5 menit telah berlalu dan aku bukan orang yang suka ingkar janji. Aku segera meninggalkan ruangan itu. Dan ketika aku masih berjalan 2 atau 3 langkah, tiba-tiba ibunya memegang halus tanganku dan berkata, "Jangan pergi dan tetaplah berdiri di sini, Anggi. Temani Melisa." Suara lembut ibunya menenangkan hatiku, berbeda saat di luar tadi. "Kau adalah sahabat setianya Melisa. Setiap saat dia selalu memanggil namamu. Sepertinya di pikiran Melisa hanya ada satu nama, yaitu kamu, Anggi. Sakit yang dideritanya cukup parah. Dokter memvonisnya mengidap penyakit leukemia. Dia harus menjalani kemoterapi setiap 2 kali dalam 1 minggu. Ibu tidak tega dengan keadaannya sekarang." Melihat air mata yang menetes di pipi ibunya Melisa, aku turut mengeluarkan setetes demi tetes air mata haru. Sesaat kemudian, Melisa siuman dan memanggil namaku. "Anggi," panggilnya pelan. "Syukurlah Mel, kamu sudah siuman. Apa aku boleh minta satu permohonan ketika aku telah tiada nanti?" "Ya Mel, katakan saja. Tapi tolong, jangan katakan hal itu lagi. Kamu pasti bisa sembuh, Mel. Aku minta kamu untuk menulis sebuah diari kecil yang isinya adalah kenangan-kenangan kita. Dan kamu harus letakkan gelang tanda persahabatan kita dahulu di dalamnya, agar gelang dan diari itu bisa kubawa selamanya, walaupun persahabatan kita berbeda dunia. Apa kamu mau?" pintanya padaku. "Baik Mel, akan kulakukan untukmu sahabatku," jawabku dengan menunduk, menyembunyikan air mata yang keluar membasahi pipiku. Tiba-tiba tangan Melisa mencengkeram erat tangan kananku. Dan seketika itu juga Melisa mengembuskan nafas terakhirnya di depan mataku. Reaksiku melihat itu adalah, "Dokter, dokter!" teriakku kencang sambil menggoyang-goyangkan tubuh kaku Melisa. Dengan cepat dokter menghampiriku dan segera memeriksa denyut nadi Melisa. Dan seketika aku tergeletak pingsan ketika dokter mengatakan bahwa Melisa sudah tiada.